Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Bu Heni. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Saiful. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Heni, sehat. Sehat Bu Heni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini di sekolah Pak? Apa aman-aman saja? Alhamdulillah aman Bu, tadi saya juga melakukan proses pembelajaran Bu di kelas. Cuman ya itu Bu, jadi kalau setiap hari saya melakukan pembelajaran itu biasanya kan anak-anak itu melakukan pembelajaran dengan saya itu setiap pagi Bu ya, sampai siang gitu. Hanya tadi itu ada beberapa anak itu kurang aktif Bu ya, ketika saya memberikan satu pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya membangun dari pertanyaan pemantik itu Bu, membangun supaya mereka itu punya pengetahuan awal Bu. Apa rencana pertemuan kita hari ini Pak? Jadi saya pengen ketemu dengan Bu Heni ini, saya pengen bercerita Bu, ini terkait dengan tadi saya masalah tadi itu Bu. Itu terkait dengan apa ya, ini ada anak-anak yang memang kurang aktif Bu, ketika dalam menjawab pertanyaan dari saya Bu. Ini pengen cerita ini saya Bu dengan Bu Heni, biar ada gambaran bagaimana sih sebetulnya gitu Bu. Itu terjadi di kelasnya Bapak Saiful ya? Iya. Itu semua siswa atau beberapa siswa Pak? Jadi kalau kan jumlahnya 9 Bu kemarin Iya, tadi iya. di kelas itu. Nah ini ada sebagian besar itu anak itu masih merasa kurang aktif, atau kalau mau menjawab pertanyaan itu kadang takut Bu, enggak berani Bu itu. Berarti arah pembicaraan kita hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Pak Saiful bisa menghadapi murid Pak Saiful yang kurang aktif ya dalam kegiatan pembelajaran dan Iya, kurang antusias ya Pak ya dalam memberikan pertanyaan terbuka ya. Padahal betul Bu. hanya disuruh memberikan pertanyaan terbuka ya, tapi mereka masih terlihat belum antusias gitu ya. Betul Bu. Baik Pak. Sebelum kita mencari solusinya ya, apa Pak Saiful mengetahuinya? Apa kira-kira penyebab siswa Bapak Saiful itu kurang antusias atau kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran? Kalau dilihat-lihat memang mereka masih takut ya Bu ya untuk mengeluarkan pendapat, artinya kurang pede barangkali mereka ya, kurang pede. Iya, mereka kurang pede ketika saya, ayo siapa yang berani untuk bertanya gitu, atau menjawab pertanyaan saya. Mereka masih takut-takut tuh Bu, kurang pede mereka kayaknya. Takut salah atau takut apa gitu. Berarti menurut Bapak Saiful, murid-murid Bapak itu kurang perhatian dalam kegiatan pembelajaran dan kurang antusias itu karena mereka kurang percaya diri ya Pak ya? Iya, bisa jadi seperti itu Bu. Kemudian selain kurang percaya diri, kira-kira apa lagi sih penyebabnya Pak? Penyebabnya mereka seperti itu? Ya, kalau saya amati mungkin saya juga merasakan Bu, ini metode pembelajaran yang saya berikan itu barangkali kurang variatif ya Bu ya. Jadi ada agak monoton gitu. Ketika saya memberikan pembelajaran pada anak-anak itu, memang saya selalu memberikan apa namanya, kayak tidak menggunakan media, sehingga barangkali anak ini merasa bosan atau gimana gitu ya Bu ya. Sehingga mereka merasa kurang antusias untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan Bu. Iya, berarti menurut Pak Saiful dari Bapak Saiful sendiri kurang metode yang bervariasi ya. Iya. Selain itu Pak, kurang percaya dirinya murid-murid itu mereka kurang antusias dan memberikan pertanyaan terbuka, itu karena apa lagi Pak? Mungkin dari segi Bapak mungkin kurang metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Ada lagi dari siswa mungkin Pak? Iya, barangkali mereka juga masih minim ya Bu, literasi ya mungkin ya. Oh, Jadi mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mereka bingung itu, saya mau menjawab apa gitu. Karena mereka barangkali malamnya itu enggak belajar, barangkali seperti iya, itu. heeh. Iya, malamnya nggak belajar, sehingga
untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan itu mereka bingung mau menjawab apa gitu loh Bu maksudnya. Selain dari refleksi Bapak sendiri, metode kurang bervariasi dan juga mungkin siswa yang kurang literasi. Sekarang saya tanya Pak, kesempatan apa sih Bapak yang Pak Saiful miliki sekarang? Ya, saya istilahnya bisa merubah model pembelajaran saya atau metode pembelajaran saya Bu, sehingga dari situ saya bisa untuk membuat anak-anak itu lebih aktif gitu ya, atau lebih berani istilahnya lah. Yang paling pertama kan berani Bu, lebih berani untuk bisa mengungkapkan pendapatnya atau menjawab pertanyaan, ataupun mereka lebih berani untuk mengekspresikan diri mereka di dalam kelas Bu. Lebih sekali Pak. Jadi sudah mulai tumbuh dari Pak Saiful sendiri untuk mencari metode-metode yang menyenangkan buat anak-anak ya. Iya. Nah, pasti itu dari skala 1 hingga 10 ya Pak. Di mana posisi Bapak Saiful sekarang dalam pencapaian saat ini untuk menghadapi permasalahan tersebut? Ya, untuk metode yang saya berikan ini Bu, kadang saya juga masih berada di posisi 7 barangkali ya Bu ya. Karena ini juga terkait dengan apa namanya, pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang interaktif barangkali. Ini Iya. saya sebetulnya menguasai, hanya saja memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan dari cara saya barangkali untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak Bu. Nah, sudah seperti itu, apa kekuatan Bapak Saiful dalam memperbaiki situasi yang terjadi saat ini? Si Pak Saiful kan pasti punya kekuatan lah untuk memperbaiki situasi yang terjadi di kelas tersebut gitu. Ya, saya terus terang jadi semangat Bu. Artinya saya bisa pengen sekali untuk bisa merubah, dalam artian anak-anak itu bisa, paling tidak kalau saya bertanya tuh mereka ada yang menjawab gitu loh Bu, tidak diam semua gitu. Jadi saya punya kekuatan motivasi yang kuat lah untuk bisa Ya, merubah keadaan itu gitu. Pak Saiful punya motivasi intrinsik ya untuk memperbaiki permasalahan itu ya. Bukan motivasi dari luar ya, motivasi dari diri Bapak Saiful luar biasa. Peluang atau kemungkinan apa yang Bapak Saiful ambil? Ya ini, saya akan mencoba untuk menggunakan tadi Bu pembelajaran yang saya dengan pendekatan, barangkali pendekatan yang membuat minat siswa itu menjadi lebih tertarik ya Bu ya, dengan pembelajaran yang menyenangkan tadi. Kemudian memiliki juga pembelajaran yang mengaktifkan anak-anak gitu Bu, seperti misalkan saya pengen menggunakan pembelajaran gallery walk Bu, itu saya pernah mencobanya dan alhamdulillah anak-anak juga merasa senang Bu dan aktif untuk selalu mengekspresikan dirinya gitu. Benar sekali, luar biasa Pak Saiful. Setelah melakukan tersebut pastinya ada hambatan ya, ada hambatan yang dapat mengganggu Bapak Saiful dalam menghadapi situasi tersebut. Itu seperti apa hambatannya Pak? Hambatan kalau saya pernah melakukannya itu ya paling mereka itu kadang karena belum terbiasa menggunakan diajak menggunakan pembelajaran gallery walk, jadi anak-anak itu masih merasa bingung, "Ini Pak harus gimana Pak? Ini lagi." Maksudnya alurnya mereka masih banyak bertanya Bu, sehingga saya harus lebih ekstra maksudnya dalam memberikan cara kerja kepada anak-anak gitu. Harus lebih sabar ya Pak ya untuk mengenalkan metode yang Bapak rencanakan ya. Kira-kira Iya Bu. apa solusinya Pak Saiful? Ya, saya harus sabar, kemudian harus jelas Bu dalam memberikan alur kerja Bu, sehingga anak-anak paham. Dari berbagai permasalahan yang terjadi, kira-kira apa rencana aksi Bapak Saiful itu dalam menghadapi permasalahan yang Bapak Saiful gambarkan tadi? Ya, jadi rencana saya pengen membuat satu pembelajaran yang tadi Bu, yang berpusat pada anak, kemudian saya pengen membuat
pembelajaran yang bisa mengaktifkan anak, yang variatif, sehingga nanti anak-anak itu dengan apa ya istilahnya, dengan mudah, kemudian tidak ada rasa takut, percaya diri, bisa mengungkapkan semua apa namanya pendapatnya gitu Bu, sehingga ketika nanti ada lontaran-lontaran pertanyaan yang saya berikan, anak sudah tidak takut lagi untuk menjawabnya Bu. Luar biasa. Kira-kira berapa jangka waktu yang Bapak Saiful butuhkan untuk menyelesaikan ini? Ya, untuk melaksanakan rencana aksinya Bapak ini? Ini kan kebetulan minggu pertama ya Bu. Hmm. Jadi barangkali minggu kedua saya bisa mencoba Bu untuk bisa melaksanakan rencana saya ini Bu. Kira-kira butuh berapa lama Pak? 2 hari bisa Bu, 2 hari ya, 2 hari. Saya tanya lagi nih, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak Saiful nanti? Ya tadi Bu, jadi rencana keberhasilan dari pembelajaran dari Ukuran keberhasilannya? ya, ini anak-anak ya tadi sudah tidak lagi merasa takut ketika saya melontarkan pertanyaan, mereka tidak takut lagi untuk menjawab, kemudian percaya diri, kemudian mereka juga istilahnya apa ya, di dalam pembelajaran terlihat aktif gitu Bu, sehingga suasana pembelajaran itu terasa lebih apa namanya, lebih menyenangkan gitu Bu. Berarti lebih murid yang sudah aktif kembali ya Pak ya, dan memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaannya Bapak. Luar biasa Pak Saiful. Terkait dengan rencana yang Pak Saiful persiapkan ya, pasti perlu komitmen ya Pak ya. Kira-kira apa komitmen yang bisa dilakukan agar semua rencana itu bisa berjalan dengan baik? Ya tadi Bu, saya harus apa namanya, harus penuh dengan kesabaran ya Bu ya. Kemudian saya harus lebih bisa meningkatkan kompetensi saya dalam apa namanya, dalam melakukan pembelajaran, sehingga nanti anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran yang saya lakukan dengan baik Bu. Jadi intinya saya harus lebih apa ya, lebih sabar dan lebih banyak belajar lagi Bu. Benar. Tentunya dalam komitmen tersebut ya, Bapak pasti tidak akan berjalan sendiri ya, pasti membutuhkan sebuah dukungan ya Pak dari lingkungan ya, dari orang-orang sekitar. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Saiful dalam menjaga komitmen tersebut? Barangkali rekan sejawat Bu ya, teman saya itu di guru kelas 6 Bu. Kebetulan saya dengan guru kelas 6 kan kadang juga melakukan kolaborasi Bu. Jadi gantian ngajar gitu maksudnya. Ketika dia tidak ada atau gantian lah. Jadi lebih apa ya, lebih enak gitu kalau ketika saya minta bantuan ke rekan sejawat itu Bu. Nanti saling berkolaborasi ya untuk ide-idenya gitu ya. Idenya luar biasa ya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ya Pak ya, mencari metode dan media yang belajar lebih kreatif. Jadi gimana Pak sekarang? Lebih plong Bu ini Bu. Jadi tadi saya memang ya saya tadi bingung mau apa ini, mau melakukan apa gitu. Ternyata alhamdulillah setelah bercerita dengan Ibu Heni ini saya mendapatkan satu gambaran bahwa memang untuk bisa membuat anak-anak lebih aktif lagi itu saya sendiri harus bisa merubah dari pembelajaran yang saya sampaikan itu Bu, saya berikan ke anak-anak. Iya benar. Jadi Pak Saiful datang bertemu saya, bercerita tentang keluh kesahnya tentang murid-murid Bapak yang tidak semangat, kurang antusias. Bapak sudah memaparkan penyebabnya, ya. Ternyata Bapak sendiri yang sudah memikirkan solusi-solusi yang menyelesaikan permasalahan yang ada ya. Ternyata solusinya luar biasa juga Pak. Apalagi komitmen Pak Saiful juga luar biasa untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Berasal dari motivasi Bapak sendiri, bukan orang lain, tapi untuk dari dalam diri Bapak Saiful sendiri untuk menyelesaikan. Saya tidak sabar untuk menanti aksi nyata dari Bapak Saiful ini. Iya Bunda, iya Bu ini. Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Gimana? Sudah mulai
Sudah lega Pak hari ini? Iya, jadi alhamdulillah Bu, ini ada pencerahan sedikit Bu. Nanti Ya, saya juga akan mencoba untuk bisa melaksanakan apa yang sudah mhm, kita bicarakan di hari ini Bu. ya luar biasa. Saya berharap Bapak Saiful ini melakukan tindak lanjutnya dari rencana aksi yang Bapak lakukan nanti. Gimana perasaannya sekarang dah Pak? Ya, merasa plong Bu. Mmm. Iya, merasa lebih. Iya, Alhamdulillah jika pertemuan ini memberikan manfaat ya Pak untuk Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang tanpa Bapak sadari dapat menemukan solusi dan potensi Bapak Saiful sendiri gitu. iya Bu Heni. Mmm, Selanjutnya saya tunggu praktik baiknya Bapak ya. Jangan lupa ya Pak tetap semangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi pembelajar sepanjang hayat ya Pak ya. Baik Bu Heni, baik. Terima kasih Bu Heni. Cukup ya Pak ya? Cukup Bu Heni. Apa Terima masih kasih. ada keluh kesah yang lain? Cukup Bu Heni, nggih, cukup. Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak. Tetap semangat, Pak Saiful. Ini Sukses buat semangat. Pak Saiful. Terus semangat ya, Pak ya. Ya Bu Heni, siap, Terima siap. kasih. Ya, sampai jumpa. Selamat siang Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.